Keluarga itu seperti ranting pohon, kita tumbuh ke arah yang berbeda, namun akar kita tetap satu. Aku seorang ibu, it's me, Shana Sadika. Ya, seperti anak-anak kecil pada umumnya aja sih. Aku memang lahir tuh dari lahir tuh di Bandung gitu, sampai aku sekolah di Bandung. Jadi aku bener-bener ngabisin masa kecil aku itu di Bandung. Makanya aku tuh bersyukur banget dulu tuh aku masih mendapatkan masa kecil yang bener-bener masa kecil gitu. Kalau sekarang itu kan kebanyakan anak-anak tuh menghabiskan masa kecilnya dengan karena udah mengenal gadget gitu ya. Jadi kayak udah nggak ngerasain lagi main yang kayak bareng-bareng sama anak komplek. Mungkin sekarang udah jarang lah anak-anak seperti itu yang aku lihat ya. Cuman kalau aku tuh masih banget merasakan masa kecil yang seperti itu gitu. Waktu di Bandung tuh aku tinggal di sebuah komplek. Itu pokoknya anak komplek banget lah. Aku, teteh aku, Arafi, kita tuh punya geng-gengan sendiri sesuai umurnya masing-masing di komplek itu gitu. Jadi dari waktu kecil tuh misalnya kalau sore itu udah main sepeda gitu sama teman-teman komplek ke kampung mana yang bener-bener berpetualang banget lah waktu kecil. Sama Arafi juga sama teman-teman kompleknya punya petualangannya sendiri. Tenisha sama teman-teman kompleknya punya ini sendiri juga. Jadi bener-bener aku tuh ngerasain banget masa kecil, mainan masa kecil itu kayak gimana sih gitu. Rutinitas yang suka aku lakuin sama teman-teman komplek waktu kecil, kan pagi misalnya sekolah ya, pulang sekolah itu pasti kita nyamper. Jadi kalau dulu nyamper, kalian ngerti nggak nyamper itu apa? Enggak ya, bahasa Sunda. Jadi istilahnya itu nyamper. Nyamper itu kita nyamper ke rumah teman gitu, ke tetangga. Misalnya temen aku waktu kecil namanya Fania gitu. Fania gitu ada nadanya kalau manggil waktu kecil. Itu tuh maksudnya kayak ngebel ayo main gitu. Pulang sekolah sore lah udah menjelang sore itu, atau enggak ada yang nyamper aku Nanas. Nah itu harus ada nadanya tuh. Nah kayak gitu. Itu biasanya kita main sepeda keliling-keliling atau main ke, jadi ada masjid gitu di komplek, main ke belakang masjid tuh ada kayak perkampungan, main di situ atau main ke rumah siapa, bener-bener keliling aja pokoknya, main banget gitu di komplek itu gitu sampai sebelum maghrib udah pasti udah di rumah. Kalau ikut-ikut kakakku main tuh paling ikut Tenisha ya, karena kan perempuan kan. Dulu tuh sampai teteh tuh dari kecil tuh merasa terganggu banget karena aku tuh selalu apa-apa tuh teteh, apa-apa tuh Tenisha gitu. Kayak sampai SMP pun kayak dia mau pergi sama teman-temannya tuh aku pengen ngintil. Sampai dia mungkin terganggu. Ya kalau sekarang aku sadar sih kayak ganggu banget sih gue waktu kecil gitu ngintilin si teteh mulu. Tapi waktu itu mungkin karena ngelihat dia kan kakak perempuan ya. Jadi kayak apa ya, mengidolakan banget lah gitu sang kakak, jadi aku suka ngintil teteh banget. Tapi kalau Arafi enggak sih, karena kan mainnya sama anak laki, main bola gitu-gitu aku nggak tertarik ya. Jadi lebih ke Tenisha sih. Aku sifatnya waktu kecil aku tuh manja sih. Aku tuh karena anak terakhir, jadi aku tuh dimanja banget sama mamaku, apalagi sama papa. Jadi kalau misalnya berantem lah sama Arafi atau dijailin lah, karena Arafi tuh jahil banget dari kecil, suka jailin aku, itu pasti aku tinggal ngadu lah ke papa sama ke mama, pasti nanti Arafi dimarahin gitu. Atau teteh, rebutan sama teteh tuh pasti aku tinggal ngadu. Aku tuh dibilangnya si anak bawang kalau dari dulu, nggak cuma sama keluarga inti, sama saudara-saudara pun. Pokoknya aku bener-bener yang paling kecil kan, jadi dibilang itu si anak bawang. Dan dimanja banget aku tuh sama mama papa gitu. Jadi cengeng, dijalin dikit nangis, ngadu, gitulah pokoknya masa kecil aku. Kedekatan aku sama kedua kakak aku sih deket banget kita dari kecil gitu ya, memang deket banget. Walaupun memang lebih deketnya sih sebenarnya sama Tenisha gitu, karena perempuan ya. Jadi aku sampai detik ini segala curhat, segala apalah, sampai baju, sepatu, semua tuh barengan, tuker-tukeran tuh sama Tenisha gitu. Tapi kalau sama Arafi tuh deket banget juga. Cuman kan kalau sama Arafi mungkin sempat terpisah kan, dulu Arafi udah duluan pindah ke Jakarta. Aku masih tinggal di Bandung gitu. Terus ketemu pun lebih jarang kalau sama Arafi gitu, hanya sesekali aja. Tapi kalau dibilang deket sih kita deket banget. Walaupun maksudnya jarang ketemu, tapi maksudnya tetap dekat lah, dan ada masalah apa gitu pasti tahu satu sama lain. Ya nggak akan ada habisnya lah ya kalau ngomongin sosok orang tua gitu, yang pasti luar biasa banget lah buat aku gitu, mama, papa gitu. Apalagi sekarang kan papa udah nggak ada, jadi perannya mama tuh bener-bener luar biasa banget lah dari semenjak ditinggal papa, bisa harus ngegantiin juga posisi papa. Jadi mama selain jadi mama juga jadi papa gitu buat anak-anaknya, ngebesarin aku. Ya waktu itu kan aku ditinggal papa tuh aku SMP ya. Maksudnya kan itu di fase ABG yang mungkin memang harus
dipantau orang tua banget gitu. Cuman waktu itu ditinggal papa, jadi bener-bener mama lah yang ngebesarin aku dari waktu itu. Kalau ditanya sosok, ya sosok papa tuh, papa juga luar biasa lah buat aku gitu. Ya itu dia, karena aku tuh dimanja banget sama papaku. Papaku tuh bisa sampai kalau akunya nakal tuh yang dimarahin mama. Tapi papa nggak pernah marahin aku gitu. Misalnya aku nangis gak berhenti-berhenti apalah gitu. Pasti yang dimarahin tuh mama. Misalnya aku main sama teman-teman pulangnya kemalaman gitu. Yang dimarahin tuh mama dulu gitu. Papa nggak pernah marahin aku gitu. Jadi sebegitunya banget lah papa tuh sama aku gitu. Luar biasa lah pokoknya mereka berdua. Memori yang paling diingat apa ya? Kalau papa tuh suka masak. Sebenarnya masaknya simpel banget, hanya mie instan. Tapi nggak tahu kenapa kalau papa yang bikin itu luar biasa banget rasanya. Aku juga nggak ngerti gimana itu dari kecil lah, pokoknya dari kecil cuman masak si mie instan itu, tapi dibikin sama papa tuh jadi luar biasa dan itu nggak akan tergantikan. Si mie instan itu aku nggak pernah dapetin dari manapun, hanya papa yang bikin gitu. Berat awalnya iyalah, pasti ada yang kurang, merasa gimana sih aku nggak dapet lagi peran dari seorang ayah gitu. Dulu tuh kalau misalnya aku tuh soalnya belajar untuk pelajaran sekolah tuh pasti yang ngajarin papa, kayak nyampe rumah tuh yang bantuin bikin PR, ngajarin, apalagi terutama pelajaran matematika gitu, pasti tuh papa. Nah pas papa udah nggak ada tuh ya ngerasa beda lah semuanya, ngerasa kehilangan pasti. Nggak cuma aku doang lah, pasti mama, Tetet, Arafi juga pasti ngerasain hal yang sama. Ya awalnya berat lah pasti gitu. Apalagi ngeliat mama gitu ya, mama harus ngebesarin 3 anaknya tanpa seorang papa pasti kan berat banget gitu. Cuman ya tetap harus berjalan lah. Kalau sedih nginget papa ya, kalau inget pasti sedih ya, pasti kan kangen gitu. Kalau misalnya lagi apa ya misalnya lagi berdoa gitu kan, lagi sholat pasti inget papa, atau lagi makan mie instan itu bisa inget papa. Kalau sedih mah sedih. Cuman kalau sekarang mungkin karena udah udah ini juga lah, udah lama, udah ikhlas, jadi sedih. Cuman kalau misalnya lagi inget pasti jatuhnya ya udah berdoa aja buat papa. Mama sebagai single parent itu luar biasa banget, nggak gampang banget buat mama ngurusin 3 anak dari aku masih SMP. Berarti aku waktu itu masih SMP, Teteh SMA gitu, Arafi udah kerja di Jakarta gitu. Ya pasti berat banget lah buat mama gitu ngebesarin. Cuman bener-bener luar biasa sih mama bisa sampai sekarang ini menggantikan peran papa gitu, tapi tetap menjalankan juga tugas seorang ibu, jadi double gitu ya. Luar biasa banget lah mama tuh. Iya, karena apa ya, menjalani hidup harus satu sama lain. Karena aku selalu kita nggak cuma aku sih, kita sekeluarga, aku selalu diingetin sama mama sama papa, pokoknya susah senang harus bareng-bareng gitu. Ibaratnya ya keluarga tuh ring satu lah gitu, apalagi kakak adik, mau senang bareng, susah bareng. Nggak ada tuh yang satu senang satu susah gitu, nggak boleh. Udah diingetin dari kecil lah, kita selalu dibikin seperti, maksudnya diingetin terus. Pokoknya susah senang itu harus bareng, harus melindungi satu sama lain gitu. Pokoknya harus selalu sayang, nggak boleh berantem. Dan alhamdulillah memang aku, Teteh sama Raffi itu kita nggak pernah berantem. Mau ada masalah apapun gitu tuh nggak pernah kita benci satu sama lain. Berantem paling ya sejam 2 jam udah gitu, balik lagi. Alhamdulillah gitu, karena memang selalu diajarin sama mama papa, susah senang bareng pokoknya, kakak adik gitu. Sebenarnya sedihnya tuh ini sih, papa tuh nggak ikut merasakan di kehidupan kita yang sekarang gitu. Dulu waktu papa kan maksudnya kita adalah ngalamin masalah susah gitu, belum seenak sekarang gitu dulu tuh pas masih ada papa gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka sedihnya kayak papa tuh nggak ngerasain enaknya yang sekarang kita ini. Alhamdulillah, maksudnya rezeki yang ada di Arafi, yang ada maksudnya di keluarga kita tuh papa tuh belum ngerasain gitu. Cuman apa ya makasih aja, maksudnya berkat papa yang selalu ngingetin kita harus saling sayang, saling sama-sama. Itu pokoknya kita buktiin sampai kapanpun kita bakalan selalu ingat kata-kata papa. Memori yang gak pernah dilupain sebenarnya banyak sih, banyak banget gitu. Paling kayak kalau waktu masih kecil ada papa tuh pasti kita tuh sering kayak liburan gitu kemana gitu, misalnya ke Garut lah, waktu itu ke Puncak lah, kayak gitulah maksudnya, yang momen memori yang nggak pernah dilupain. Terus papa tuh selalu ngevideoin gitu pakai handycam gitu zaman dulu, dan sampai sekarang tuh masih ada videonya. Papa tuh kayak gimana ya orangnya, papa tuh galak. Tapi papa tuh nggak tahu kalau ke aku tuh nggak pernah marahin langsung ke aku. Itu dia, kalau misalnya aku apa tuh pasti ke mama dulu baru ke aku. Mungkin waktu itu kan juga aku
masih belum dewasa ya gitu. Tapi kalau orangnya itu pokoknya galak, tapi baik, peduli banget sama orang, peduli banget papa tuh sama orang. Jadi kita tuh kalau di keluarga tuh bukan keluarga yang romantis sebenarnya. Kita tuh bukan keluarga yang kayak suka menunjukkan kasih sayang satu sama lain, mengucap I love you satu sama lain tuh kayak nggak banget gitu di keluarga kita tuh. Tapi kayak lebih ke, apalagi mama tuh kalau ngomong nggak pernah sweet kayak apanya, pasti gitu kalau ngomong tuh. Si Nanas teh gimana sih gitu, si Aa teh gimana gitu. Cuman maksudnya itu semua tuh karena mama tuh sayang banget sama kita gitu. Jadi memang kalau ditanya sweet gitu-gitu mah enggak lah, di keluarga kita bukan keluarga yang seperti itu. Sekolah aku waktu di Bandung, apa ya, sebenarnya sih kalau ya TK gitu ya, dari TK aku memang di Bandung. Kalau TK tuh aku ya itu karena manja ya. Aku tuh masuk sekolah tuh harus nangis-nangis dulu, minta ditemenin mama. Mama gak boleh pulang. Balik lagi ya tetap karena si aku nih manja banget. TK tuh mama tuh pasti nemenin aku sekolah di depan sekolah gitu ya. Pokoknya nemenin aku sampai kelar sekolah, kalau nggak tuh aku nangis. Pokoknya aku sering banget lah nangis waktu TK gitu. Terus udah SD, aku inget banget kelas 1 SD pun aku masih nangis loh karena mama nggak ada di luar kelas aku gitu. Aku tuh masih nangis di hari pertama kali masuk SD itu, aku masih ingat. Tapi kesananya ya udah punya teman, udah punya apa, udah bisa lah ditinggal sama mama, tinggal mama jemput pulang sekolah gitu. Waktu SMP tuh kita tuh nggak, aku bukan tipe yang geng-gengan gitu juga enggak sih, tapi yang kayak obses anak OSIS yang pinter banget gitu juga enggak. Sebenarnya aku tuh lebih ke bergaul banget lah di sekolah tuh. Aku tuh dari SMP sampai dipanggil guru BP karena satu geng pakai kardigan warna-warni, dibilangnya geng-gengan, padahal enggak, ya pengen aja fashion gitu pakai kardigan ke sekolah. Jadi lebih kayak gitulah, maksudnya bukan yang kayak apa belajar banget di sekolah tuh enggak gitu. Ada nakal-nakalnya juga ada di sekolah. Sampai SMA lebih lagi lah, maksudnya lebih kadang kan pernah keluar kelas, cabut kelas, orang tua dipanggil, di skors dari sekolah gara-gara di kantin gak masuk pelajaran. Itu aku mengalami banget semua masa-masa sekolah. Ngegeng, sebenarnya aku nggak ngegeng, hanya dituduh ngegeng aja sama ibu BP karena kita pakai kardigan warna-warni gitu. Cuman yang paling aku nggak lupa tuh, aku tuh sekolah, mama aku tuh sering banget dipanggil ke sekolah. Sampai dari marah udah biasa aja gitu, mama tuh ditelepon, dipanggil sama sekolah tuh kayak udah cuman gitu, kayak udah sebuah rutinitas gitu. Karena bukannya aku nakal nggak mau belajar, enggak sih, sebenarnya tuh cuman karena gimana sih namanya waktu sekolah ya kadang cabut ya di kelas, aduh males di kantin, terus kabur ke perpustakaan. Tapi aku nggak pernah yang cabut keluar sekolah gitu tuh, nggak pernah. Jadi tetap di lingkungan sekolah, nggak masuk kelasnya tuh aku nongkrongnya di kantin, nongkrong di perpustakaan gitu. Ya males aja gitu loh. Oh sempat waktu SMP tuh aku namanya Popsi. Aku juga nggak tahu itu siapa yang bikin ya, si salah satu temen aku mengikut aja. Aku tuh anaknya tuh ngikut, dan bukan sebagai ketua geng gitu, aku tuh nggak banget. Aku tuh ngikut, aku tuh orangnya tuh ngikut aja. Dan waktu SMP tuh Popsi namanya. Nah itulah dibilang geng-gengan, padahal sebenarnya kita juga nggak ngegeng sih, cuman kayak lucu-lucuan aja waktu itu bikin. Terus ke sekolah suka pakai kardigan warna-warni, dibilangnya tuh itu geng, nggak boleh, jadi nggak boleh lagi lah pakai si kardigan. Padahal maksud hati juga selain fashion emang dingin juga di Bandung mah gitu, pagi-pagi ke sekolah jadi pakai kardigan gitu. Terus kalau SMA itu udah nggak ngegeng sih, cuman nggak yang terlalu geng gimana banget, cuman memang apa ya, lebih itulah, lebih sering dipanggil lah mama gara-gara aku sering nongkrong di kantin, ngeceng-ngeceng, ya biasa lah ya anak sekolah. Aku tuh gampang dekat sama orang. Aku tapi tuh kalau waktu sekolah nih ya, waktu sekolah ya aku karena aku tuh sekolah nggak pernah pindah sekolah, dari SD, SMP, SMA itu aku satu sekolah yang sama di Taruna Bakti. Jadi temen aku nggak pernah berubah dari SD, SMP, SMA. Temen aku sama karena aku nggak pernah pindah sekolah kan. Teman-teman aku juga nggak pernah pindah sekolah gitu karena PW lah udah gitu. Jadi temen aku sama sampai detik ini. Sahabat aku tuh siapa? Sahabat aku tuh temen-temen aku dari sekolah. Aku nggak ada sahabat lain. Maksudnya kalau temen kerja apa kan cuman ya oke dekat, cuman nggak sedekat itu, bukan nggak sebesti itulah gitu. Jadi aku kalau misalnya milih temen tuh emang yang bener-bener aku bisa percaya, sama aku nyaman, dan aku bisa menjadi diri aku. Aku bisa menjadi diri aku gitu. Karena kadang kalau misalnya aku ke circle pertemanan lain kan masih jaim ya. Kalau si sahabat aku banget ini yang dari sekolah tuh aku bisa ceritain seburuk-buruknya aku lah, seapapun mereka tuh bisa terima aku gitu. Ya sampai sekarang sahabat aku tuh sahabat dari sekolah.
ada ya musimnya kayak kita musuhin si A yuk, kita musuhin si B yuk, kita musuhin si C yuk gitu. Ada di si pertemanan aku yang seperti itu. Cuman aku tuh dari dulu orangnya tuh bodo amat gitu. Misalnya kita musuhin si A yuk, lah kenapa gitu. Si A kan gak ngapa-ngapain. Nggak apa-apa, dia mencoba menghasut gitu. Cuman aku tuh orangnya tuh gak terhasut dari dulu, orangnya tuh cuek gitu. Ya kalau lu musuhin aja sendiri, gue mah enggak gitu dari dulu gitu. Jadi aku memang tidak pernah terhasut. Tapi si teman-teman aku kayak gitu. Kisah cinta monyet pastilah, pasti pernah ngalamin ya. Semua orang bilang masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah ya. Ya iya, nggak ada beban ya. Pacaran juga nggak mikir gimana-gimana. Aku tuh pacaran pertama kali tuh SMP sama teman seangkatan. Ya cinta monyet lah, itu bener-bener cinta monyet. Kalau pas SMP sih pacarannya ya masih gitu aja sih, SMS-an ya, dulu mah masih SMS-an. Terus kalau pergi misalnya nonton apa juga masih banyakan sama teman-teman seangkatan lah gitu, maksudnya pergi belum dibolehin kan, pasti pergi berdua gitu-gitu, nggak berani juga. Jadi masih kalau pergi tuh bareng-bareng sama teman-teman yang lain, kayak gitu-gitu sih. Mulai berani pergi berdua, nonton berdua tuh pas S3 SMP ke SMA lah gitu, udah mulai kayak pergi berdua gitu nonton apalah. Enggak, mama tuh nggak terlalu protektif, cuman selalu ngebiasain kayak cerita gitu, apa-apa tuh cerita gitu. Jadi aku memang dari dulu cerita sama teteh sama mama, mau punya pacar kayak mau ada yang ngedeketin siapa lah, apalah itu pasti mama pasti tahu. Mau aku sumput-sumputin, teteh tuh kan satu sekolah ya sama aku, jadi mau maksudnya kan pasti ada aja gosip si temennya si Nanas pacaran loh sama si ini tuh pasti nyampe aja ke telinga teteh aku kan jatuhnya kakak kelas aku gitu kan di sekolah, jadi pasti nyampe aja ke dia. Pernah aku kayak nyembunyiin lah aku dideketin sama kakak kelas, nggak ngomong gitu ke dia, dia mah tahu aja, nyampe aja gitu. Aku langsung kenapa nggak bilang gini-gini. Jadi ya udah pasti tahu lah. Protektif sih nggak, ngebolehin cuman tetap harus cerita, dipantau masih lah. Padahal aku tuh masih punya pacar itu sebenarnya mah. Pressure lah, pacar aku ngamuk-ngamuk lah di Bandung. Aku syok, ya Allah tua banget, kayak beda 10 tahun. Tolong dong cariin nama anak kembar.